Bismillahirrahmanirrahim. Ayo bawa harta ke surga. Dukung pembangunan sekolah Islam Mufid dengan donasi ke rekening atas nama Yayasan Muflih untuk Islam dan Dakwah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulillahi mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man iqtafa. Jamaah yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah. Pada hari ini kita lanjutkan kembali pembahasan mulia dengan manhaj salaf. Jamaah silakan membuka daftar isi. Kemudian lihat bab 12. Daftar isi bab 12. Sejak 2 minggu yang lalu, kita sudah mulai kajian mulia dengan manhaj salaf dengan menambah durasi menjadi hari Kamis, Jumat, dan Sabtu. Dan sekarang adalah minggu ketiga, jadi sudah berlalu 3 kali Kamis, 3 kali Jumat, dan ini adalah Sabtu ketiga. Siapa tahu dari jamaah ada yang hanya datang di hari Sabtu, nanti jamaah bisa melihat yang mana yang jamaah absen. Yang tidak menyimak, nanti silakan lihat di YouTube atau di Facebook Muflih Safitra Official. Di bab 12, kita membahas syubhat-syubhat yang sering dilontarkan oleh orang-orang yang tidak suka dengan dakwah salaf dan bagaimana cara membantahnya. Syubhat yang pertama, katanya salafi itu menyamakan Allah dengan makhluk. Syubhat kedua, katanya salafi itu, nama salafi itu sendiri adalah bid'ah. Syubhat ketiga, katanya salafi itu adalah kelompok atau golongan. Syubhat keempat, katanya salafi itu adalah wahabi. Wahabi itu sesat, berarti salafi sesat. Ya. Sedangkan di MUI, walhamdulillah, tidak pernah difatwakan juga demikian, karena mereka tahu bahwa salafi itu adalah metode beragama untuk mengembalikan agama yang dianut dan dijalankan oleh kaum muslimin sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi dan para salafus saleh. Syubhat kelima, katanya salafi itu kurang ibadah. Syubhat keenam, katanya salafi itu kasar. Syubhat ketujuh, katanya salafi itu keras dalam berdakwah. Syubhat kedelapan, katanya salafi itu senang menggibah para dai. Syubhat kesembilan, katanya salafi itu yang dibantah malah para dai, sedangkan musuh Islam tidak dibantah. Syubhat ke-10, katanya salafi itu mengkafirkan kaum muslimin. Syubhat ke-11, katanya salafi itu lembek sama penguasa, kerasnya sama sesama dai. Syubhat ke-12, katanya salafi itu memecah belah umat. Syubhat ke-13, katanya salafi itu musuh Allah, bahkan antek Yahudi Nasrani. Syubhat ke-14, katanya salafi itu tidak adil. Tidak adil, membantah orang yang menyimpang tapi tidak disebutkan kebaikannya. Syubhat ke-15, katanya salafi itu tidak peduli dengan nasib kaum muslimin. Syubhat ke-16, katanya salafi itu tidak menaruh perhatian terhadap masalah Palestina. Syubhat ke-17, katanya salafi itu teroris. Nah, kemarin hari Jumat kita sampai di syubhat ke-17. Dan ini semua adalah syubhat alias tuduhan-tuduhan yang biasa dilontarkan oleh orang-orang yang memang tidak suka dengan dakwah salaf. Sudah kita jelaskan bagaimana cara membantahnya atau bagaimana cara menyanggahnya. Hanya saja ada beberapa hal yang memang kita perlu introspeksi. Di dalam syubhat 1 sampai 17 yang sudah berlalu, ada syubhat yang saya katakan tidak perlu dibantah tapi cukup buat bahan koreksi kita sendiri. Seperti salaf itu kasar. Ya memang ada sebagian dari kita yang kasar, tapi oknum, tidak bisa dipukul rata semua salafi begitu. Ya, antum pasti kenal nama-nama Ustadz Syafiq, Riza Basalama, Ustadz Nuzul Zikri, yang dai-dai salafi yang bawaannya ya lemah lembut. Kalau ada dai modelnya kayak saya misalnya, maka jangan dipukul rata. Ya. Katanya salafi itu
kurang ibadah. Nah ini nggak usah bantah. Nggak usah dibantah dan cukup introspeksi. Siapa tahu memang kita ini ngaji sunnah. Dalam keseharian kita juga kurang sesuai sunnah. Ya. Kalau ada orang ngomong gitu, nggak usah kata orang gini, kalau tidak merasa, biasa aja. Kalau tidak merasa. Tapi kalau merasa, jangan tersinggung. Jadikan itu bahan mengoreksi diri sendiri. Di syubhat ke-15 katanya Salafi itu tidak peduli dengan kaum muslimin. Meskipun sebenarnya dakwah salaf banyak sekali. Lembaga zakatnya, lembaga peduli gempanya, peduli Palestinnya dan lain-lain. Tapi ya kalau ada orang bilang begitu, ya sudah. Kita buat bahan introspeksi saja. Nggak usah menyanggah karena nggak ada gunanya. Ya, sekalipun kita menyanggah sekeras apapun, bila di sisi Allah kita ini memang orangnya kurang perhatian sama kaum muslimin, ya sudah mau gimana lagi. Ya. Tapi kita juga perlu adil untuk membedakan antara oknum dengan mengeneralisir semuanya. Nah, sekarang syubhat ke-18 di cetakan lama halaman 478. Di cetakan-cetakan baru silakan menyesuaikan. Syubhat ke-18, katanya Salafi itu memisahkan antara agama dengan negara. Secara general maksudnya adalah Salafi itu urusannya agama saja. Tidak perhatian dengan negara. Makanya kita tidak lihat Salafi itu membantah penguasa atau terjun di pemilu. Sementara bagi sebagian orang kita terjun di pemilu untuk mengubah agar negara lebih baik. Salafi mana calegnya? Gitu. Kok nggak ada? Nah ini berarti nggak perhatian sama negara. Kata mereka. Mari kita baca. Kata Ustadz Yazid, sebelum mulai membantah tuduhan ini, maka perlu dipahami maksud dari prinsip ini. Yaitu maksudnya memisahkan antara agama dan negara dengan makna sebenarnya. Kemudian kita akan lihat apa maksud dan tujuan para pembuat kedustaan itu menebarkan syubhat seperti ini kepada Salafi. Prinsip ini dibangun dari semboyan kufur dan menyimpang, yaitu berikan hak Allah untuk Allah, sedangkan hak kaisar untuk kaisar. Inilah makna sebenarnya dari prinsip yang jelek ini. Sedangkan maksud dari para pembuat kedustaan ini dengan menuduh Salafi demikian adalah untuk menjelaskan bahwa Salafi hanya sibuk urusan agama. Sangat jauh dari perkara yang berkaitan dengan hukum dan undang-undang. Dan tuduhan seperti ini bersifat global dan masih butuh rincian. Sesuai dengan yang saya bilang tadi, katanya Salafi itu sibuknya urusan agama saja. Yang diurusin jenggot, celana dalam perempuan. Apa maksudnya celana dalam perempuan? Haid nifas, itu yang disibukkannya. Sementara orang kafir sudah sampai ke bulan. Ya. Saya pernah punya tulisan, dipublish kira-kira tahun 2012-2013. Dan saya buatkan videonya di Ufit TV. Judulnya, biarkan saja mereka ke bulan, mari kita ke surga. Karena sebagian orang, ketika kita membicarakan masalah agama, yang menurut mereka remeh, mereka remehkan dengan kata-kata, masa gini aja diurusin? Orang kafir sudah sampai ke bulan. Maka kita gampang aja jawabnya, biar aja mereka ke bulan. Emang kita ngapain mau ke bulan? Kalau sampai ke bulan terus mau apa? Mau beranak pinak di sana? Kita ini maunya ke surga. Kenapa kita sibuk ngurusin jenggot, celana, haid nifas, sholat, jamak kosor? Kenapa yang disibukkan bahas itu? Karena itu jalan-jalan menuju surga. Orang kafir mau sampai bulan, biar aja mereka. Ya. Apabila yang dimaksud bahwa Ahlus Sunnah sangat jauh dari segala apa yang berkaitan dengan perundang-undangan berupa hukum, seperti urusan negara, kemiliteran, serangan musuh, melindungi tokoh terkemuka, memerangi kezaliman, dan lain-lain, maka memang Salafi tidak akan ngurusin itu, karena itu adalah haknya penguasa. Kita ini rakyat jelata. Dengan kata yang lain, kalau kita rakyat, maka berposisilah sebagai rakyat, jangan seperti penguasa. Sebagian orang bukan penguasa, tapi lagaknya kayak penguasa. Ada sebagian orang cuman ormas. Ya.
tapi kayak aparat, suka bubarin kajian, ya kan? Mereka berlaga seperti orang yang punya kuasa di negeri ini untuk melarang orang berkumpul, beragama, beraktivitas. Malah kadang-kadang yang dilarang untuk kajian ini adalah sesama muslim sendiri. Kalau demikian tuduhannya, maka kami katakan benar. Memang demikian, karena Salafi itu menganggap urusan seperti ini adalah perkara punyanya penguasa, dan kalau kita ikut masuk berarti merebut perkara dari ahlinya. Ya. Dan Salafi nggak ikut cawe-cawe dengannya seperti itu. Tetapi Salafi itu tetap berusaha melakukan nasihat dan meluruskan kesalahan yang terjadi para pemegang kekuasaan. Catatan teman-teman, Salafi itu bukan diam dengan apa yang menyimpang dari penguasa. Tapi Salafi tidak pernah memprovokasi untuk orang memberontak atau membenci penguasanya. Melainkan dengan berusaha untuk menasihati dan meluruskan dengan cara-cara yang baik. Contoh, rata-rata ustaz Salafi itu tidak setuju dengan pemungutan pajak. Mereka cenderung mengharamkan penguasa menarik pajak dari kaum muslimin, karena kaum muslimin itu adalah punya kewajiban zakat. Yang ditarik upetinya itu adalah orang kafir. Tapi tidak juga Salafi misalnya berkhutbah Jumat lalu memprovokasi masyarakat untuk tidak usah membayar pajak. Ya, kemudian mengecap penguasa ini zolim karena ini, karena itu. Karena menarik pajak misalnya. Tapi kita tidak lakukan itu, tapi kita buat misalnya kajian muamalah. Lalu orang bertanya, apa hukumnya bekerja di kantor pajak? Ya, apa hukumnya kita bayar pajak? Apa hukumnya kita punya restoran lalu kita tariki pajak? Apa hukumnya kalau kita ditarik pajak lalu kita akali supaya pajaknya berkurang? Pembahasannya di ranah ilmu seperti itu. Adapun untuk memprovokasi supaya kaum muslimin membenci penguasa, maka Salafi tidak akan lakukan itu. Ya, kenapa tidak lakukan itu? Karena arahan Nabi SAW. Akan muncul penguasa-penguasa yang kita ingkari. Ya, lalu kemudian Nabi memberikan solusinya. Kata Nabi, bersabar. Ya. Dan kalau ingin menasihati, maka menasihati dengan cara yang baik. Bila yang dimaksud bahwa Ahlus Sunnah atau Salafi sangat jauh dari perkara yang terkait dengan penguasa dari sisi memberikan nasihat kepada mereka, menjelaskan kepada mereka syarat-syarat bagi orang yang layak maupun yang tidak layak untuk memegang kepemimpinan, menjelaskan cara mendapatkan kepemimpinan, mengingkari mereka dengan cara-cara yang disyariatkan, maka kalau ini tuduhannya, maka ini kebatilan yang paling batil. Ya, karena Salafi melakukan itu semua. Berusaha untuk menasihati penguasa dengan cara yang baik. Bahwa Salafi itu kalau ada kemungkaran dari penguasanya maka diingkari, tapi tidak dengan cara menghasut kaum muslimin untuk memberontak. Kenapa? Karena pemberontakan itu belum ada sejarahnya habis memberontak. Setelah itu kebaikan yang besar yang muncul, kemudaratan yang kecil yang hilang. Justru alih-alih begitu sebaliknya. Kemudaratan yang tadinya lebih kecil berganti menjadi kemudaratan yang lebih besar. Ya, sebagaimana kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, tidak ada satu kelompok dalam sejarah yang mereka memberontak dan keluar dari ketaatan kepada penguasa, melainkan dampak yang ditimbulkan setelah itu lebih rusak daripada kerusakan yang tadinya mau dibuang. Di antara para ulama yang mengarang karya-karya tentang penguasa seperti Al-Imam Al-Mawardi, beliau punya kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah. Ada juga Imam Abu Ya'la. Kemudian karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ada Al-Hisbah, ada As-Siyasah Asy-Syar'iyyah, dan masih banyak lagi karya para ulama, sampai para ulama yang hidupnya di zaman kita sekarang ini. Seperti Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau punya karya At-Ta'liq ala As-Siyasah Asy-Syar'iyyah. Syekh masyhur Hasan Salman bahkan ini masih hidup. Beliau di antara para ulama di zaman sekarang yang menjadi rujukannya Salafi dunia. Ya, beliau berdomisili di Jordan. Beliau juga punya karya
Seperti karya beliau As-Siyasah allati yuriduha as-salafiyun. Ada juga Syekh Abdul Malik bin Ahmad Ramadhani Al-Jazairi. Beliau punya karya Madarikun Nazar fi As-Siyasah baina at-tatbiqat asy-syar'iyyah wal infialat al-hamasiyah. Dulu ini pernah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, qadarullah sekarang sudah nggak pernah saya temukan lagi terjemahannya. Madarikun Nazar ini. Ya, buku Madarikun Nazar ini pernah diterbitkan dalam bahasa Indonesia oleh Pustaka Imam Bukhari. Suatu hari saya bertemu dengan tetangga, yang tetangga ini memang orang partai. Ngobrol sebentar terus saya bilang, coba bawa pulang ini dibaca sampai selesai. Sudah selesai, dia balik, dia bilang, ini saya mau mengembalikan bukunya. Dan setelah saya baca, saya kok merasa jangan-jangan saya ini salah jalan. Nah, Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah berkata, politik termasuk bagian dari agama. Orang-orang yang berusaha memisahkan antara agama dari politik atau memisahkan politik dari agama, berarti mereka berusaha untuk menghancurkan bagian besar dari agama Islam. Memisahkan agama dari politik bermakna menghancurkan sepertiga Islam atau lebih. Kami tidak memerangi politik itu sendiri. Kami hanya memerangi politik yang bermakna kedustaan, penipuan dan khianat. Kami juga memerangi orang-orang yang memisahkan agama dari politik. Maka inilah perkara yang kami perangi dan waspadai. Wallahul musta'an. Singkat kata, syubhat ke-18 ini, kalau ada orang bilang salafi itu yang diurusin cuma agama tapi tidak perhatian dengan negara, maka kita katakan kalau maksud Anda adalah salafi itu harusnya juga ngurusin negara, bikin peraturan, maka ini salah. Dikarenakan mengurusi negara dengan membuat peraturan itu adalah haknya penguasa, dan salafi atau kita semua ini hanyalah rakyat biasa. Rakyat biasa tidak boleh berposisi sebagai penguasa. Tapi kalau maksudnya adalah salafi itu tidak pernah mengingkari penguasa atau tidak pernah menjelaskan bagaimana harusnya seorang yang berkuasa, maka ini juga salah. Karena para ulama salafi, mereka telah menulis berbagai kitab yang berhubungan dengan bagaimana seharusnya penguasa berkuasa. Nah, cuma memang orang tertentu saja yang bisa ngarang, yaitu para ulama. Nah, adapun kita ini tidak berhak untuk mengarang buku. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Maksud saya tidak berhak untuk mengarang buku tentang perpolitikan. Karena kita bukan ahlinya. Dan suatu perkara diserahkan kepada yang bukan ahlinya, apa kata Nabi? Tunggu kehancurannya. Syubhat ke-19. Katanya salafi itu sibuknya dengan kulit. Tidak perhatian terhadap isi dalam masalah agama. Kalau ditanya apa sih yang kulit-kulit? Ini mirip-mirip dengan yang saya bilang tadi, sebagian orang meremehkan perkara yang menurut mereka kecil. Mereka bilang jenggot aja loh, gitu aja kok ribet. Tentang celana, kita bilang ke laki-laki itu sunnahnya celananya di atas mata kaki. Nanti mereka bilang celana aja diurusin. Kayak gitu aja dipermasalahkan. Kita membantah atau tidak suka dengan adanya dakwah melalui film religi, musik religi dan semacam itu. Mereka bilang musik religi aja, gitu aja dipermasalahkan. Apa-apa dipermasalahkan. Ini versi mereka yang menurut mereka itu perkara kecil. Mereka bilang itu kan cuma kulit-kulit aja. Yang penting itu sholat, puasa, zakat, tanah suci dah. Ya ada punya kecil-kecil itu biasa aja lah kata mereka. Bedanya mereka dengan salafi, salafi itu menganggap semua bagian dari agama itu penting. Bedanya adalah salafi itu menganggap semua yang ada penjelasannya dari Nabi itu penting. Sampai untuk urusan celana, ini teman-teman bisa catat ya. Saya nggak tahu saya pernah nyatat atau tidak. Untuk urusan celana di atas mata kaki. Sepenting apa itu perkaranya? Antum tulis. Umar bin Khattab sudah hampir wafat masih ngomongin celana. Umar bin Khattab ditikam subuh-subuh. Ya. Beliau berkata, ada anjing meningkamku. Siapa yang dimaksud? Abu Lu'lu'ah Al-Majusi.
Ya. Ini Umar bersimbah darah, dibopong ke rumah. Sudah sakit nih. Dikunjungi oleh seorang pemuda. Pemuda ini datang menjenguk Umar, lalu kemudian memuji-muji Umar. Engkau adalah seorang yang gini, seorang yang gini. Masya Allah, engkau adalah. Diberikan pujian-pujian. Ketika pemuda itu mau meninggalkan tempatnya Umar ngelihat celananya di bawah mata kaki. Umar bilang, tolong panggilkan yang tadi itu. Panggilkan. Dipanggil lagi. Ini orang sudah mau meninggal. Ini lagi bersimbah darah. Sempat-sempatnya ngomong, ya akhi, naikkan celanamu. Kalau mereka bilang gak ada pentingnya ngomong celana itu, perkara remeh aja, biasa aja. Kita bilang, coba antum bayangkan, Umar bin Khattab sudah ditikam, bersimbah darah, lagi sakit, sempat-sempatnya ngomongin celana itu loh. Maka Salafi itu memang gak pernah meremehkan perkara sekecil apapun. Kalau itu memang syariat, mereka akan jelaskan, mereka akan laksanakan semampu mereka. Kalaupun mereka tidak mampu untuk melakukannya, mereka bilang gini, ya Allah, ampuni saya ya Allah, dalam hal ini saya belum bisa. Contoh, ada ikut kajian Salafi, tapi misalnya dia kerja di instansi yang celananya harus di bawah mata kaki. Anggap saja begitu, misalnya karena pekerjaannya HSE. Health Safety Environment. Ada yang bilang, kita celananya Ustadz terpaksa harus di bawah mata kaki. Kita akal-akalin kadang-kadang ditutupin pakai sepatu safety, tapi nggak bisa juga. Pokoknya itu celana harus di bawah mata kaki. Akhirnya terpaksa. Lalu ya Allah, ampuni saya ya Allah, ini gara-gara pekerjaan. Kalaupun dia tidak bisa menjalankannya, tapi tidak meremehkannya. Nggak seperti kalian. Kalau kalian itu, gitu aja lo. Ini Umar bin Khattab sudah meninggal, masih sempat ngomongin celana. Coba kalau misalnya mama kita meninggal, bapak kita meninggal, udah sekarat nih. Tapi dia bisa ngomong. Menurut antum, sempatkah dia ngomong perkara remeh? Sempatkah dia bilang, nah, tolong kasih makan ayamnya bapak? Mana sempat ngomongin lagi ayam? Dia hanya akan terfikir hal-hal penting. Apa yang dia bilang? Nanti kalau bapak meninggal, akur-akur sama saudaramu ya. Jangan sampai kalian bertengkar, ribut warisan. Itu yang akan mungkin dia akan ngomong. Perkara yang orang tuh sudah mau wafat, ngomongnya sadar, sempat ngomong, itu pasti yang penting-penting aja yang dia pikirkan. Umar bin Khattab ini Amirul Mukminin. Sempatkah Umar berkata sesuatu yang tak penting? Ya. Jadi kalau ada yang bilang, celana di atas mata kaki aja dipermasalahkan. Dipermasalahkan aja. Pakai kata aja itu. Seolah-olah Umar itu ngomong tidak penting. Ya, coba kalau Anda hadir di zamannya Umar waktu Umar lagi lagi sekarat, Umar ngomong sama si pemuda itu, wahai pemuda, angkat celanamu di atas mata kaki. Antum hadir di situ, baru antum ngomong, Umar, gitu aja dipermasalahkan. Kira-kira Umar ngomong, kasih antum apa? Tolong cambuk orang ini 1000 kali. Meremehkan sunnahnya Nabi. Ya. Ada orang model-model kayak gini pernah hidup di dekatnya Abu Hurairah. Abu Hurairah bilang gini, kata Nabi SAW, kalau kita bangun dari tidur, maka jangan dulu tangannya dicelupkan, sebelum dicuci dulu 3 kali. Ya. Wala yaghmis yadayhi fil ina'i hatta yaghsilha 3. Jangan dulu dicelup tangannya ke dalam bejana sampai dicuci dulu di luar 3 kali. Kata Nabi SAW, fa innahu la yadri ayna batat yaduhu. Karena dia tidak tahu tangannya tadi malam itu berada di mana. Makanya jangan langsung, misalnya lagi makan sahur, bangun tidur jangan langsung celup kobokan. Nah kan kita kebiasaannya apa? Di atas meja makan kan sudah ada kobokan. Bangun sahur, langsung duduk di meja makan, langsung makan? Langsung kobokan. Padahal ini masuk dalam larangan Nabi. Nabi bilang jangan dulu dicelupkan tangannya ke dalam bejana yang ada airnya sebelum dicuci dulu di luar 3 kali. Jadi pakai keran, dicuci dulu 3 kali, baru masuk kobokan. Kenapa? Kata Nabi SAW, dia tidak tahu kalau malam tidur tangannya ada di mana.
Oke, ini Abu Hurairah ngomong perkataan Nabi di dekat sebagian orang. Ada di situ yang modelnya kayak gitu. Oh lo gitu aja lo gitu aja itu loh. Yang modelnya meremehkan itu, ada yang nyeletuk. Saya tahu kalau tidur tangan saya di mana. Maksudnya dia itu meremehkan kata-kata Nabi. Dia tidak tahu tangannya berada di mana kalau tidur malam. Saya tahu tangan saya di mana. Besoknya dia bangun, ini sampai pergelangan masuk di dalam lubang duburnya. Begitu dia bangun, dia dapati hilang ini telapak tangan masuk dalam lubang dubur. Kata para ulama, ini akibat meremehkan sunnah Nabi. Dan berkata, gitu aja, Gaya-gaya meremehkan seperti itu. Nah ini kadang-kadang kita bicara yang model gitu, kata orang, Salafi itu sibuknya sama kulit. Kan Islam itu kan masih banyak yang lebih isi. Kalau Salafi memang nggak pernah membagi kulit dengan isi. Bagi Salafi semua masalah agama adalah isi. Dan kalaupun seandainya ada bagian agama ini ada yang kulit dan yang isi, antum akan bisa lihat isinya ya bagus kalau kulitnya bagus. Betul? Coba antum kalau beli mangga, bagaimana caranya antum mau ngecek ini bagus atau tidak? Antum bisa lihat pisang, kalau sudah hitam-hitam kulitnya, antum bisa tebak isinya bagaimana. Ya kan? Orang itu, kalaupun seandainya mau dibilang agama ini ada kulit, ada isi, kita bisa lihat isi yang bagus, kalau kita lihat kulitnya bagus. Jadi kita akan bisa lihat, orang itu beragama, insya Allah agamanya intinya bagus, bila yang kulit-kulit pun dia perhatikan. Dan Salafi begitu. Salafi itu untuk urusan jenggotnya diperhatikan. Celana aja diperhatikan, apalagi sholat. Ya, sehingga kalau yang dianggap yang inti-inti itu sudah dianggap orang ini aja yang lebih penting, kulit nggak penting. Itu kita bisa tebak. Jangan-jangan dia bagian isinya juga nggak becus, karena dia tidak mengurusi yang kulit juga. Kulitnya busuk biasanya dalamnya juga busuk. Ya. Bukankah inti, kalau mau dibagi lagi ya, agama ada yang kulit, ada yang inti. Bukankah inti itu terlindungi dengan kulit? Ya atau tidak? Maka kalau kita perhatian dengan kulit, insya Allah kita sangat menjaga yang namanya inti. Kata penulis di sini, sesungguhnya pembagian agama menjadi kulit dan inti, ada kulit, ada isi, itu pembagian bid'ah. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah. Wahai orang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan. Maksudnya adalah jangan bilang ini ada yang penting, ada yang tidak penting. Semuanya penting. Ini adalah khitab atau pembicaraan Allah Ta'ala ditujukan kepada seluruh kaum mukminin agar mereka masuk ke dalam agama Islam secara keseluruhan. Sampai untuk urusan celana pun masuklah dalam agama Islam semuanya. Meskipun bagimu itu remeh-temeh. Ada dua penafsiran ahli tafsir tentang ayat ini. Pendapat pertama, maksudnya adalah masuklah kalian semua ke dalam Islam. Tidak ada seorang pun yang dikecualikan. Pendapat kedua, masuklah ke dalam Islam. Semua bagian Islam. Kedua penafsiran ini benar. Karena Allah Ta'ala bermaksud menunjukkan pembicaraan ini kepada kaum mukminin agar mereka berpegang kepada ajaran Islam seluruhnya dan agar mereka bermanhaj dengan agama seluruhnya. Menghalalkan yang Allah halalkan, mengharamkan yang Allah haramkan, dan melaksanakan setiap perkara yang diperintahkan Allah, dijelaskan oleh Rasulullah sekecil apapun. Catatan, dan kalau antum belum bisa, maka akui itu sebagai kelemahan antum. Jangan remehkan syariatnya, bilang saya yang belum mampu. Oh ya, ya Allah maafkan saya ya Allah, saya ini masih duniawi. Saya masih terkungkung dengan dunia saya sebagai tentara, polisi. Makanya saya belum bisa melihara jenggot. Setiap kali jenggot itu tumbuh terpaksa harus dipotong lagi. Ya Allah saya belum bisa, ya Allah terpaksa. Saya harus menghidupi karena kalau saya berhenti saya belum tahu mau kerja apa. Nanti anak saya, istri saya luntang lantung, tidak punya makanan, minta-minta sama orang. Ya Allah maafkan saya ya Allah.
Itu masih lebih bagus daripada bilang, biasa aja jenggot itu, enggak, kulit-kulit aja itu. Yang penting kamu sholat. Ini meremehkan. Imam bin Katsir rahimahullah mengatakan, Allah Ta'ala berfirman, seraya menyuruh hamba-hambanya agar beriman kepadanya, membenarkan Rasulnya, dan agar mereka berpegang teguh dengan seluruh tari Islam dan syariat-syariatnya, mengamalkan seluruh perintahnya dan meninggalkan seluruh larangannya sesuai kemampuan mereka. Kemudian beliau melanjutkan, yang benar adalah semuanya diperintahkan untuk mengamalkan seluruh cabang keimanan, syariat-syariat Islam semuanya sebanyak yang mereka mampu. Karena mungkin ada sebagian syariat yang mungkin mereka belum mampu. Apa contohnya syariat yang belum mampu? Poligami. Ini kan kita tidak mampu semuanya. Atau tidak semua dari kita mampu melakukannya. Padahal itu syariat juga. Nah, dengan demikian pembicaraan dari Allah Ta'ala memerintahkan agar kita semua masuk ke dalam agama Islam ini, sebagaimana dijelaskan para ulama dan penerjemah Al-Quran, yaitu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dan yang ditetapkan ahli tafsir. Allah juga berfirman, wala tattabi'u khutuwati syaitan. Janganlah kamu ikuti langkah-langkah syaitan. Ini lanjutannya dari ayat yang tadi. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah. Terus lanjutannya ini, wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan ikuti langkah syaitan. Perhatikan teman-teman. Allah bilang, masuklah ke dalam Islam semuanya. Jangan ikuti langkah syaitan. Seolah-olah siapa yang agama ini menjalankannya pilih-pilih, mana yang disuka diambil, yang tidak suka ditinggalkan, yang tidak suka diremehkan. Itu ngikuti apa berarti? Langkah syaitan. Maksudnya adalah sesungguhnya syaitan yang memecah belah dan membeda-bedakan perkara agama. Mereka bilang, atau syaitan itu bilang, ini kan cuman kulit. Ini kan, ini penting, ini kurang penting. Seolah-olah agama ini ada bagiannya yang tidak penting. Tujuannya adalah agar manusia senantiasa memperhatikan masalah yang menjadi dugaannya, sehingga ia tidak mengetahui dari mana dia memulai dan kemana akan berakhir. Seolah-olah syaitan itu ingin menjatuhkan dia ke dalam lingkaran yang tidak diketahui mana bagian awalnya dan mana bagian akhirnya. Dengan kata yang lebih ringkas, siapa yang ngomong ini agama, ini kulitnya aja, ini intinya, maka ini mengikuti langkah syaitan. Dan orang ini tertipu oleh syaitan, karena syaitan memang maunya supaya orang itu begitu, yaitu suka meremehkan perkara agama. Saya kasih contoh. Kalau kita belum bisa misalnya rutinitas qobliyah ba'diyah, akui sebagai kekurangan diri sendiri. Ini saya nih habis sholat zuhur ini tidak sempat lagi saya ba'diyah. Ini gara-gara ini urusan dunia ini. Katanya bos tadi, habis sholat zuhur langsung ya, jangan lama-lama. Saya nggak bisa lagi lama-lama. Atau kadang-kadang kita dapat tiket pesawat, yang tiket pesawat itu cuman bisa sempat zuhur doang, nggak sempat lagi ba'diyahnya. Ya kan? Nah, kalau memang belum sempat, bilang, ya Allah ini saya belum sempat. Ya Allah maafkan saya kekurangan saya ini. Gara-gara ini karena saya masih terjebak dengan duniawi. Daripada kita bilang, ini kan yang penting sholat zuhur. Ini ba'diyah ini kan cuma sunnah saja. Dan ada sebagian orang yang begitu. Kalau tentang sholat qobliyah, sholat ba'diyah, mereka bilang, cuma sunnah saja. Baru kalau ditanya, kenapa sih kamu ngerokok? Dia bilang apa? Kan cuma makruh aja. Jadi yang sunnah, tinggalkan saja. Yang makruh, kerjakan saja. Yang sunnah untuk ditinggalkan, yang makruh untuk dikerjakan. Nah, terus bagaimana dong? Ini seminim-minimnya. Saya bilang ini bukan langkah yang ideal dan bukan langkah yang tepat. Tapi masih mending ketika antum misalnya belum bisa berhenti merokok. Siapa tahu ada yang ikut kajian sunnah, jenggotnya panjang, tapi ngerokoknya sembunyi-sembunyi di rumahnya. Ya kan? Dia kalau merokok, dia lari dulu ke loteng. Biar istrinya tidak lihat. Tetangganya aja yang lihat. Dia bilang, dia kalau ngerokok, sembunyi-sembunyi. Kalau perlu pakai kelambu. Kan? Biar tidak kelihatan. Dia ngerokok. Sambil ngerokok itu dia gini, iya aku ini dilihatin Allah ini.
Ya Allah, maafkan saya ya Allah, berdosa saya ini, tahu saya ya Allah. Belum bisa ya Allah. Ini masih mending itu. Meskipun itu juga tetap salah. Daripada yang bilang, cuman makruh aja kok. Ya, karena ini meremehkan yang Allah benci. Makruh itu artinya apa? Makruhun. Apa artinya? Dibenci. Berasal dari kata kariha yakrahu. Apa itu kariha yakrahu? Membenci. Makruhun, dibenci. Siapa yang benci? Allah dan Rasulnya. Kok bilang, dibenci Allah dan Rasulnya aja kok. Itu kan sebenarnya. Ya, berarti ini dibenci Allah tapi malah dikerjakan. Selanjutnya, demikian pula Rasulullah SAW bermaksud untuk menjelaskan ayat di atas. Ya, di antaranya dalam hadis beliau tentang ibadah. Ya, hadis-hadis yang menjelaskan keterkaitan sebagian ibadah yang mereka anggap sebagai cabang. Padahal Nabi mengaitkannya dengan pahala besar. Menurut mereka itu biasa hal remeh saja. Rasulullah bersabda, "Idza qala al-imamu ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin faqulu amin fa inna man wafaqa qauluhu qala al-malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Apabila imam mengucapkan ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, maka ucapkanlah amin. Karena siapa yang mengucapkannya bertepatan dengan ucapan malaikat, diampuni dosanya yang telah lalu. Ini kan pada remeh aja. Maksudnya kalau bagi orang bilang, apa sih cuman amin bertepatan dengan malaikat? Apa pentingnya? Menurut sebagian orang yang bagi mereka itu yang penting sholat. Ya, yang penting sholat. Padahal ucapan ini kalau nyambung, amin, malaikat amin, imamnya amin, makmumnya amin, bareng, maka diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Kalau dikatakan kepada sebagian orang liberal, orang-orang yang kena penyakit spilis. Apa itu spilis? Sekuler. Orang-orang sekuler, pluralis, dan liberalis. Orang-orang ini kalau diomongin kayak gini, ayat hadis-hadis kayak gini, dia bilang, biasa aja. Ini perkara remeh aja. Ini bagus kok. Memang kalau mau dikerjakan bagus. Ya. Tapi bagi mereka ini nggak penting. Bagaimana kita mau berprasangka mereka bilang ini penting? Wong, laki-laki nikah sama laki-laki, perempuan nikah sama perempuan aja mereka bilang halal asalkan sakinah mawaddah warahmah. Apalagi cuman masalah amin doang baling sama malaikat. Ucapan amin imam dan makmum yang bertepatan dengan ucapan aminnya malaikat itu bisa mengampuni dosa-dosa yang telah lalu. Sesungguhnya seorang dari kita pasti ada yang bersungguh-sungguh sepanjang hidupnya agar dosa-dosa yang telah lalu diampuni Allah. Lalu bagaimana semua itu bisa terwujud? Semua itu hanya bisa dilakukan dengan mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Lihatlah ganjaran yang besar yang terkait dengan sunnah Nabi. Tapi bagi sebagian orang yang tidak berilmu, itu cuma kulit saja. Ya. Perkara-perkara yang mereka anggap sebagai perkara khilafiyah dan cabang, tetapi Rasulullah SAW menjadikannya sebagai salah satu rukun bagi kemuliaan agama Islam. Coba hal lain yang mungkin bagi mereka remeh. Ini sabda Nabi. La yazalud dinu zahiran ma'ajjalan nasu al-fitr. Lianna al-yahuda wa nasara yuakhirun. Agama ini akan senantiasa menang. Berarti kan besar. Kalau apa? Kalau manusia kaum muslimin menyegerakan buka puasa. Maksudnya menyegerakan begitu tiba waktunya ya. Bukan jamnya diputar supaya maju lebih awal, bukan itu. Menyegerakan buka puasa karena orang Yahudi dan Nasrani mengakhirkannya. Bayangkan untuk urusan yang menurut sebagian orang itu remeh aja. Apa itu? Begitu waktunya buka puasa langsung buka. Itu bisa membuat agama ini senantiasa menang. Nah, cuman kita lihat ya, kaum muslimin memang kebanyakannya tidak perhatian dengan sunnah-sunnah soal berpuasa. Mereka tuh tahu yang penting sahur, buka. Mana tahu ternyata kalau buka puasa begitu masuk waktunya langsung makan, itu adalah kunci kemenangan agama Islam. Bahkan dari mereka ada yang sudah
6.30, 6.28 baru masuk kamar mandi. Ya, dia tahu, oh, 2 menit lagi azan. Ya, gampang. Masuk di kamar mandi. Mandi deh. Begitu masjid azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Buka sudah. Ya, tenang sebentar. Padahal yang seperti itu tidak sesuai sunnah. Kecuali air kamar mandi diminum. Biar cepat buka. Dalam hadis Nabi SAW yang lain, la tazalu ummati ala sunnati ma lam tantazir bifitriha an-nujum. Umatku senantiasa berada di atas sunnahku selama mereka tidak menunggu munculnya bintang untuk berbuka. Maksudnya tidak nunggu malam. Pokoknya begitu tiba waktu maghrib langsung buka. Bahkan sekalipun masih agak terang. Pernah kejadian di zaman Nabi SAW sedang dalam perjalanan, tiba waktu buka, maka Nabi bilang, turunkan makanan. Ada sahabat yang bilang, ya Rasulullah masih terang, turunkan makanan. Ya Rasulullah masih terang, turunkan makanan. Karena memang sudah waktunya buka. Ngomong-ngomong, kalau kita nanti buka puasa, terus ada yang nunggu gelap baru buka, ini ciri-ciri, nah Syiah. Kalau di kantor, kok ada yang lama, kita bilang, kamu ini Syiah kah? Dia bilang, enggak, Muslim. Saya Islam kok. Begitu kan? Begitu buka puasa kantor, orang sudah makan dari tadi, dia belum makan. Nanti nunggu gelap gulita baru dia makan. Nah, ini adalah orang Syiah. Lihatlah alangkah mulianya hadis ini, karena menyegerakan buka puasa itu sunnah. Karena hal seperti inilah salafin dikecam. Karena salafi itu dianggap, gini-gini aja diurusin, ini kan cuman kulit. Sedangkan salafi itu berusaha untuk menegakkan sunnah sekecil apapun. Kalau Rasulullah SAW menjadikan berpegang teguhnya dengan sunnah sebagai salah satu sebab menangnya agama ini. Demikian juga perhatian para sahabat dan salafus saleh sangat banyak. Umar bin Khattab ketika beliau ditikam, oh ternyata ada di sini ya. Umar bin Khattab ketika beliau ditikam, lalu kaum muslimin mendatangi dan merebahkan beliau. Ada seorang pemuda Quraisy menemui beliau lalu menyebutkan kebaikan-kebaikan dan keutamaan Umar. Tatkala pemuda itu keluar, Umar radhiyallahu anhu kemudian melihat kepadanya, sedang lukanya sedang banyak mengeluarkan darah. Sempat Umar bilang, bawa pemuda itu kembali ke sini kepadaku. Kenapa? Karena Umar melihat pakaiannya pemuda itu isbal, melewati mata kaki. Maka dia berkata, ya ibna akhi, irfa' thawbak, fa innahu anqa li thawbik wa atqa li rabbik. Wahai anak saudaraku, angkat pakaianmu di atas mata kaki. Karena itu lebih bersih untuk pakaian dan lebih mendatangkan ketakwaan. Ini padahal orang lagi bersimbah darah. Perhatikanlah baik-baik, seorang khalifah yang berada dalam musibah sakit parah, darah bercucuran karena ditikam oleh Abu Lu'lu' al-Majusi, semoga Allah melaknatnya. Tetapi beliau radhiyallahu anhu, Umar, masih memperingatkan masalah isbal. Yang apabila masalah ini disebutkan di zaman sekarang, di dekatnya orang-orang hizbiyun atau orang bid'ah, mereka akan tertawa sambil ngenyek, tahu ngenyek? Ya, meremehkan, sambil merendahkan. Mereka bilang, kaum muslimin sedang disembelih, apa urusan kalian ini cuma masalah pakaian. Sedangkan secara akal, pembagian agama menjadi kulit dan isi adalah pembagian yang batil. Agama Islam ini seluruhnya sama, nas-nasnya berasal dari sisi Allah Ta'ala. Kok bisa dibilang dari Allah itu ada yang penting, ada yang nggak penting, ada yang kulit, ada yang isi? Kalau kita pun katakan agama ini ada yang kulit, ada yang isi, ada yang inti, ada yang kulit-kulit, maka bukankah isi itu tidak akan terjaga kecuali dengan adanya kulit? Dan kalau tidak ada kulit nanti isinya rusak. Atau kita sebut dengan kalimat yang lain, bukankah kita bisa lihat isinya itu jelek kalau ngelihat kulitnya jelek, meskipun tidak selalu. Karena ada juga sebagian yang kulitnya jelek, isinya bagus. Contohnya Pak, durian. Ya. Tapi secara umum, biasanya kita bisa lihat inti yang inti. Itu dengan melihat kulitnya. Kulitnya jelek-jelek, ya, seperti jeruk kalau sudah keriput-keriput, sudah keriputnya keras bisa dipegang. Ini biasanya
Mungkin jeruknya udah kelamaan dalam kulkas, sudah tidak segar lagi, sudah nggak manis lagi. Semua ini menunjukkan bahwa syariat Islam semuanya saling menyempurnakan. Maka berpeganglah kepada Islam secara keseluruhan, semampu kita. Dan kalau ada yang kita tidak mampu, bilang, ya Allah saya belum mampu. Jangan meremehkan. Kalau ada yang masih suka dengerin musik, kalau ada yang masih merokok, kalau ada yang masih suka ganjen, ya, maka bilang, ya Allah ini saya berdosa. Saya tahu ini berdosa ya. Tapi juga jangan gitu aja. Nanti ini diamalkan betul-betul. Nah, dosa itu dikerjakan semua terus bilang, ya Allah maaf ya Allah ya. Ya Allah maaf ya Allah ya. Enak aja juga. Waktunya azan kayaknya. Silakan azan dulu. أشهد أن لا أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا
Jemaah yang dirahmati Allah, sebelum saya bahas pertanyaan, insya Allah tanggal 1, 2, 3 ada kajian bersama Asatidzah Balikpapan. Insya Allah bentuknya daurah keliling ke beberapa masjid. Nanti ada tema-tema yang dibagi, ustadznya juga dibagi-bagi untuk persiapan Ramadan. 7, 8, 9 sudah dekat Ramadan, sepertinya sudah bukan waktu yang kondusif lagi untuk kajian-kajian mulia salaf. Jadi ya insya Allah saya targetkan hanya tinggal 4 pertemuan lagi kajian ini, yaitu tanggal 1 Kamis depan, terus 15, 16, 17. Setelah itu semoga bukunya sudah tamat. Dan di sini syubhat hanya tinggal 2 saja. Salafi anti bicara politik sama salafi tidak paham fiqhul waqi'. Setelah itu habis bab 12. Sedangkan bab 13 nanti insya Allah kita akan bahas mana yang paling relate di zaman sekarang. Karena tidak semuanya ada di zaman sekarang, tidak semua. Dan bahkan ada yang jangan dibahas. Yaitu aliran sesat yang sudah jadi punya payung hukum di Indonesia. Di sini ada aliran sesat. Dia punya payung hukum di Indonesia sehingga kalau kita nanti ngomongnya di kamera, khawatirnya nanti mereka pakai undang-undang ITE. Baik. Di sini ada pertanyaan, apakah berdosa mencereweti suami yang menjalani hidup belum sesuai sunnah, tapi suami merasa lebih paham agama? Suami merasa lebih paham agama, tentu perasaan itu kan ada sebabnya, yaitu haknya dia. Kalau dia merasa lebih paham, ya haknya dia. Misalnya ada ustadz bilang saya lebih paham daripada antum, tidak bermaksud sombong, tapi dia mengetahui bahwa dia sudah pernah belajar ke Saudi, ke Yaman misalnya. Sedangkan sebagian dari kita mungkin ada yang baca Qur'annya belum baik. Lalu dia bilang, dalam hal ini saya lebih paham dari antum. Tanpa bermaksud untuk sombong, maka itu perasaan yang wajar karena ada sebab. Bila suami merasa dirinya lebih paham soal agama daripada istrinya, kalau memang ada sebab ya biarin aja. Kan orang punya perasaan ya boleh-boleh aja. Misalnya dia merasa bahwa dia dulu anaknya kiai, bahwa dia dulu pesantren, sedangkan istrinya itu tidak seperti dia. Ya sudah. Untuk mencerewetinya, bila istri cerewet, suka mengkritik suami, khawatirnya nanti ketika suami itu marah, lama-kelamaan jalan untuk kita mendakwahi dia malah tertutup. Ada seorang akhwat pernah ikut kajian kita di sini, bukan di masjid ini maksud saya, tapi entah di mana lah ya, pokoknya ikut kajian. Kata istri, ini akhwat dulunya bercadar, pokoknya hijab syar'i, bahkan bercadar. Waktu kami ketemu cadarnya sudah lepas, kaos kakinya pun bahkan tak dipakai. Dia pakai jilbab ngejreng gitu, warna merah. Nah, istri bilang dia ini bertengkar sama suaminya. Karena ketika dia sudah paham masalah agama, seperti masalah foto, itu foto-foto di rumahnya diturunin semua. Kan dia sudah paham, oh nggak boleh tuh pajang-pajang foto, karena itu menghalangi malaikat rahmat masuk. Yang terhalangi malaikat rahmat, malaikat maut masuk. Karena dia tahu ini menghalangi malaikat rahmat, diturunin. Tapi dia nggak ngomong sama suaminya. Suaminya pulang, loh mana ini semua foto-foto pernikahan apa segala. Kurang lebih gitulah ya. Entah foto apa yang pasti pokoknya itulah. Yang akhirnya membuat suaminya marah. Kamu ini sejak ikut-ikut pengajian itu bercadar lah, jilbab besar lah, foto diturunin lah. Nah akhirnya lama-lama suaminya jengkel. Akhirnya dia bikin ancaman. Kamu berhenti aja dari kajian itu. Kalau enggak awas kamu. Akhirnya berhenti kajian. Akhirnya futur. Lepas cadar, lepas kaos kaki. Nah jadi daripada nanti dicerewetin suaminya, lama-lama suaminya marah. Karena mungkin dia punya basic tertentu. Ya udah. Dakwahi pelan-pelan, sabar-sabar. Diajak kajian sedikit demi sedikit. Ya, di sini ada ikhwan. Dia lagi natap saya sekarang ini.
Dia punya bapaknya dulu tidak suka ikut pengajian sunnah. Kalau dia mau pergi ke pengajian, dia sama mamanya. Bapaknya itu cuma ngantar mamanya pulang lagi. Bapaknya tidak suka. Ya. Ini yang cerita siapa? Yang cerita mamanya. Pas suatu hari mamanya sebelahan sama mama saya. Curhatlah dia. Bu, suami saya itu belum bisa diajak. Suatu hari kita mulai kajian ensiklopedia sholat di BDI. Saya lagi sama Aryo waktu itu. Lagi ngelayanin orang mau beli buku gitu kan. Dia bilang, saya Ustadz, siapa namanya Pak? Saya bapaknya si Fulan. Oh, bapaknya Fulan. Fulan yang mana? Si Fulan. Oh, bapak. Ya. Dalam hati saya, tobat bapaknya. Oh, alhamdulillah, beli buku. Ikut kajian Pak? Iya insya Allah. Habis itu saya sering lihat kajian. Jadi yang tadinya mamanya itu cuma di drop, habis di drop dia pulang, nanti Isya jemput lagi, belakangan dia suka sama mamanya. Nah itu bagaimana cara dakwahinya? Wallahu a'lam. Memang ada seninya. Ada ikhwan di sini, cuman dia lagi tidak ada di sini. Biasanya di belakang sana dianya. Ya. Saya ketemu di Samarinda. Dianya pakai gamis, bapaknya pakai kaos, pakai celana jeans, kaosnya dimasukkan dalam celananya, ada gelang-gelangnya. Ini yang bapak yang mana anaknya? Masya Allah ini kerenan bapak daripada anak. Lihat om, ini Ustadz Pak. Oh ya. Sementara saya tahu bapaknya ini, kata dia suka bertengkar sama dia. Suka bertengkar karena anaknya ini maunya sunnah, bapaknya itu maunya habaiban. Ya. Intinya bertengkar. Bapak ini kalau tahlilan apa acara di rumah rajin, kalau ke masjid malas. Bapaknya juga, kamu juga, bertengkar terus. Ya kan? Kira-kira 2 bulan kah? Saya ketemu, sama sudah bajunya. Sudah sama bajunya. Nah saya bilang, gimana caranya Bapak Antum? Kayaknya baru berapa bulan lalu kita ketemu pakai celana jeans, ini sekarang Masya Allah. Ustaz, ngubah cara. Soalnya selama ini kan bertengkar. Saya pikir mungkin kalau bertengkar terus, tidak akan jadi-jadi dia ini. Jadi saya pikir harus diubah lagi caranya. Bagaimana caranya? Kalau dulu kan kalau datang sekadar nih cucu. Nah, itu kan kalau kita ngomong nanti bertengkar. Jadi mendingan gak usah ngomong, kata dia. Nah, habis itu saya ubah gayanya. Begitu datang, dia kan suka makanan A gitu misalnya. Apalah ya makanannya. Anggap saja misalnya kebab gitu ya. Saya pasti bawa kebab. Dia kan senang tuh, dibawain terus, makan. Dulu kalau saya pulang ya, assalamualaikum, salam. Nah, saya ubah. Kalau saya mau pulang, saya cium tangannya. Terus saya peluk dia. Sebuah perlakuan yang mungkin selama ini tidak pernah ada. Saya peluk. Sambil peluk bilang, jangan lupa sholat, jaga kesehatan. Jangan lupa sholat, jaga kesehatan. Jangan lupa sholat, jaga kesehatan. Lama-kelamaan berlalu 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, 1 bulan, 1 bulan setengah, baru dia bilang, di mana sih kita kalau mau pengajian? Dibawanya ke pengajian saya waktu zaman Namiro. Waktu Namiro masih ada. Muncul bapaknya. Habis itu bapaknya, di mana sih beli baju kayak gitu? Di mana sih? Berubah bapaknya. Memang kalau ditengkarin terus, dicerewetin terus, nanti lama-lama tidak jadi-jadi, sunnah itu tidak masuk-masuk di kepalanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.